Untuk acara berikutnya marilah kita dengarkan dengan seksama mauizah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Syekh Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi Zawawi. Ilahi falyatafaddal mazkura. Shallu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para orang tua dan tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, dan kita senantiasa doakan mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batinnya, dan insya Allah istiqomah untuk membimbing kita agar selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Aparatur pemerintah yang sangat saya hormati, baik sipil maupun Polri dan TNI, wabil khusus Bapak Camat kita yang diwakili, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah silaturahmi kita pada kesempatan ini masuk dalam satu hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan dan diberkahkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita sampai 250 tahun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad begitu mencintai kita. Karena Nabi Muhammad begitu memperhatikan kita. Tidak ada sosok pemimpin di dunia ini sebagaimana
kepemimpinan baginda Nabi Muhammad. Beliau tumpahkan dan curahkan jiwa dan raganya untuk umat. Dari dunia sampai dengan akhirat, beliau begitu cinta kepada umatnya. Beliau begitu peduli dan begitu memperhatikan umatnya. Inilah sosok kepemimpinan baginda Nabi Muhammad. Kalau kita lihat bagaimana hidup dan kehidupan baginda Nabi Muhammad, masjid yang kita duduki saat ini mungkin lebih luas masjid ini dibandingkan rumahnya Nabi Muhammad. Tapi rumah Nabi Muhammad tidak sebesar dan tidak seluas tempat ini. Sederhana hidup dan kehidupan Nabi Muhammad. Para sahabat begitu prihatin dengan kehidupan Nabi Muhammad karena kesederhanaannya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya sekedar para sahabat, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kesederhanaannya pun Allah pun juga begitu prihatin kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, kata Allah, mintalah kepadaku apa saja yang ingin engkau inginkan, apa saja yang membuat hatimu senang, apa saja yang membuat hatimu gembira, apa saja yang bisa membuat hatimu reda, mintalah kepadaku, aku akan berikan, kata Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau seandainya engkau ingin minta harta, aku akan berikan harta kepadamu sebanyak-banyaknya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang engkau ingin harta, engkau ingin kekayaan, aku akan jadikan itu Jabal Uhud, gunung Uhud yang ada di Madinah, akan aku rubah menjadi emas buat engkau. Kalau memang engkau ingin harta, aku akan jadikan itu gunung emas buat engkau. Asal engkau reda, asal engkau senang, asal engkau bahagia, aku akan rubah itu Jabal Uhud menjadi emas buat engkau. Atau engkau pengen jabatan dan kedudukan, maka aku akan jadikan engkau pemimpin di atas pemimpin, kata Allah. Apa saja yang membuat dirimu senang, apa saja yang membuat dirimu bahagia, apa saja yang membuat dirimu reda, aku akan berikan itu semua, kata Allah. Asal engkau senang, gunung akan aku jadikan emas buat engkau. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata, izan ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, bukan harta dan kekayaan yang membuat hati saya menjadi senang, bukan gunung engkau rubah menjadi emas membuat hati saya bahagia, bukan itu ya Rabbi. Bukan jabatan dan kedudukan yang membuat hati saya menjadi gembira, menjadi reda. Bukan harta dan kekayaan, bukan jabatan dan kedudukan. Lalu apa yang membuat engkau senang? Lalu apa yang membuat engkau reda? Tidak ada yang membuat aku senang kecuali aku lihat nanti pada hari kiamat umatku tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Itu baru aku reda, ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, karena begitu peduli dan begitu perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya, bukan harta yang dia inginkan, bukan jabatan dan kedudukan yang membuat dia menjadi gembira, bukan.
dia akan gembira, la Allah wa wahidun min ummati finnar. Aku akan senang ya Allah, aku akan bahagia kalau seandainya nanti pada hari kiamat tidak ada satupun umatku yang masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Begitu cintanya dia kepada kita. Ada pemimpin yang model begitu? Halo? Assalamualaikum. Ada pemimpin seperti itu? Masya Allah, dia rela mengorbankan segalanya untuk umat, karena cintanya, karena pedulinya, karena perhatiannya. Tidak ada pemimpin-pemimpin dunia sekelas baginda Nabi kita Muhammad. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia, ya Allah, ketika dia berkuasa mau selesai bingung. Akhirnya dia atur bagaimana caranya supaya nggak putus kekuasaannya. Anaknya disiapin, ujung-ujung jadi ketua partai. Disiapin, pengen dirubah undang-undang, hanya sekedar pengen meloloskan bagaimana caranya supaya wakil presiden di bawah umur 40 tahun. Ada tuh yang begitu kira-kira? Allahu Akbar. Ini baginda Nabi Muhammad. Di dunia begitu cintanya kepada kita, di dunia begitu pedulinya kepada kita. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi cintanya dia kepada Khadijah istrinya. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi cintanya dia kepada Aisyah istrinya, melebihi cintanya kepada Fatimah, kepada Hasan dan Husain, kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad begitu peduli kepada umatnya di dunia. Bahkan dalam satu riwayat hadis, di akhir hayatnya pun Nabi Muhammad ketika ingin dicabut rohnya oleh Allah, tidak ada yang dipikirkan kecuali adalah umatnya. Di akhir-akhir hayatnya, di penghujung hidup dan kehidupannya, ternyata Nabi Muhammad pada saat akan dicabut rohnya, beliau masih gelisah, resah. Gelisah bukan karena takut akan menghadap kepada Allah. Takutnya Nabi bukan karena mengkhawatirkan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ketika di akhir hayatnya, Rasulullah gelisah, resah, memikirkan umatnya. Dan dia pikirin umatnya. Makanya ketika malaikat Israil datang, didampingi dengan malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah memang sudah sampai saatnya aku menghadap kepada Allah?" Nabi Muhammad nanya. Begitu juga dia nanya kepada malaikat Israil, sang pencabut nyawa. Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Israil, engkau datang kepadaku pada saat ini. Apa tujuan engkau? Apakah engkau ingin bersilaturahmi dan berziarah kepadaku? Ataukah mungkin sudah saatnya aku harus menghadap kepada Allah?" Apa kata malaikat Israil? "Ya Rasulullah, aku merindukan setiap saat untuk bisa datang bersilaturahmi kepada Allah." Kata malaikat Jibril, "Aku selalu merindukan saat-saat untuk bisa datang berziarah, berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Aku datang ke sini ingin berziarah, dan yang kedua aku menjalankan tugas karena memang sudah saatnya aku akan mencabut rohmu. Itu pun kalau engkau izinkan dan engkau berkenan." Subhanallah. Kalau seandainya engkau izinkan, engkau berkenan, maka aku akan cabut rohmu katanya.
Aku tidak berani kalau engkau tidak izinkan. Ya Rabb, minta tanya dulu Israel mau cabut nyawanya. Kalau bahasa kita sekarang atau bagaimana ya Rasulullah? Itu kalau Israel datang ke kita model begitu, minta izin, kira-kira minta dicabut atau minta diundur? Halo? Israel datang ke kita kemudian nanya sama kita, nih maaf, ini mau sekarang apa mau kapan? Ya Allah, apa kata Nabi Muhammad? Jibril, kalau memang sudah saatnya saya harus menghadap kepada Allah, akhbirni mali indallahi minal karamah. Jibril, kalau memang sudah saatnya saya harus menghadap kepada Allah, kalau memang sudah waktunya saya harus menghadap kepada Allah, akhbirni mali indallahi minal karamah. Penghormatan apa yang akan Allah berikan buat saya? Penghormatan dan penghargaan apa yang Allah akan berikan buat saya? Yang katanya saya adalah seorang nabi, saya adalah seorang rasul, bahkan saya adalah seorang habibullah, kekasih Allah. Kira-kira penghormatan apa yang Allah akan berikan buat saya? Penghargaan apa yang akan Allah berikan buat saya? Kata malaikat Jibril, jangan khawatir ya Rasulullah, inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna li ruhika. Tuh, Masya Allah. Ya Rasulullah, engkau jangan khawatir, Allah sudah begitu menghormati engkau. Inna abwabas sama qad futihat, sesungguhnya pintu-pintu langit semua sudah terbuka. Wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna li ruhika, dan semua para malaikat sudah berbaris menunggu kedatanganmu, kedatangan rohmu yang suci. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang belum meninggal dunia, pintu langit sudah terbuka. Pintu langit 1, 2, 3, 7 semua sudah terbuka. Dan para malaikat semua sudah berbaris menanti dan menunggu kedatangan rohnya Nabi Muhammad. Begitu penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad. Mendengar itu, kemudian malaikat Jibril ditanya lagi sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Jibril, ternyata Allah begitu memuliakan saya, Allah menghormati saya, sehingga pintu-pintu langit terbuka semua, dan para malaikat sudah menanti dan menunggu kedatangan roh saya. Alhamdulillah, terima kasih Jibril. Tapi aku ingin bertanya satu lagi Jibril, aku ingin bertanya satu lagi kepadamu. Kalau aku sudah dihormati sedemikian rupa, aku ingin bertanya, lalu bagaimana dengan umat-umatku? Apakah umatku juga mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanallah? Yang dipikirin siapa? Yang dipikirin siapa? Kalau saya sudah mendapatkan penghormatan yang begitu luar biasa, kalau saya Allah sudah berikan penghargaan yang sudah luar biasa, lalu bagaimana dengan umat-umatku ya Jibril? Apakah umatku juga mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau pun jangan khawatir, engkau pun jangan takut. Bukan hanya engkau yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah, tapi umat-umat engkau juga dihormati oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan salam, sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada kekasihku, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sampaikan kepada Muhammad,
Bukan hanya dia yang aku hormati, tapi aku pun menghormati daripada umat-umatnya. Sampaikan, ini haramtul jannata ala sairil umam. Sesungguhnya aku akan haramkan itu surga buat umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Surga digembok, dikunci, tidak bisa masuk umat-umat yang lain, saudara. Tidak bisa masuk umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tidak ada satupun umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum masuk umatnya siapa? Nabi Muhammad. Sebelum kita masuk, mereka tidak bisa masuk. Ini karena kebesaran dan kemuliaan siapa? Nabi Muhammad. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Makanya pantas kalau kita mencintai Nabi Muhammad, karena dia begitu sayang kepada kita. Betul? Nah, di dalam memperingati Maulid ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya memperingati Maulid hanya dua, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya. Apa kata Imam Busiri? Wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin. Wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Dua. Memperingati Maulid pertama bicarakan tentang zatnya Nabi Muhammad, yang kedua tentang kedudukan Nabi Muhammad. Di dalam memperingati peringatan Maulid ini sarana kita untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu nggak susah untuk bisa mengenal Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu, kalau kita pengen kenal Nabi Muhammad, kita pengen tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, gampang. Kenapa? Tinggal datang ke rumah Nabi Muhammad, temui Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad. Itu 14 abad yang lalu, betul? Nggak sulit. Kalau pengen lihat bagaimana Nabi Muhammad, sahabat-sahabat datang ke rumahnya, sahabat-sahabat lihat bagaimana hidup dan kehidupan Nabi Muhammad. Enggak sulit. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad, para sahabat begitu cinta sama Nabi Muhammad, karena dia hidup langsung bersama Nabi Muhammad. Sahabat ketemu nggak? Halo? Sahabat ketemu nggak? Sahabat melihat nggak? Sahabat berjumpa nggak? Gampang kalau pengen cinta. Dulu 14 abad yang lalu, betul? Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang? Lalu bagaimana kita dengan yang sekarang, yang hidup saat ini, di mana kita tidak hidup bersama dengan Nabi Muhammad, kita tidak melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita pengen kenal siapa Nabi Muhammad. Kita pengen tahu siapa Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Untung datang bulan Rabiul Awwal, untung ada hari kelahiran Nabi Muhammad, betul? Untung ada hari kelahiran Nabi Muhammad. Di tempat ini, saudara, di acara-acara yang seperti ini akan disampaikan tentang siapa Nabi Muhammad. Baru kita kenal. Kalau kagak ada Maulid, di mana kita dapetin? Betul? Ngaji emang susah. Hadir ke majlis taklim memang kagak doyan. Betul? Ada Maulid kan? Mumpung ada nasi keburinya lagi. Baru kita dengar tentang Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, beri maaf. Kalau misalnya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia cinta sama Nabi Muhammad, kira-kira pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Kenapa? Karena dia ketemu sama Nabi Muhammad, betul? Karena dia lihat Nabi Muhammad, dia jumpa kepada Nabi Muhammad.
Wajar kalau dia cinta sama Nabi Muhammad karena dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wajar kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, wajar kalau mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Wajar karena mereka hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi yang luar biasa, kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah jumpa Nabi, tapi ternyata kita mencintai Nabi Muhammad. Ini yang hebat. Di tempat ini akan dibicarakan tentang tadi wansub ila zatihi ma syi'ta min sarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Zatnya Nabi, bagaimana fisiknya Nabi. Mohon maaf saudara, nggak ada manusia yang jasadnya, fisiknya, tubuhnya semulia baginda Nabi Muhammad. Nggak ada makhluk yang semulia Nabi Muhammad. Dari rambutnya sampai kepada ujung kakinya semua mulia dan semua mempunyai nilai keberkahan di hadapan Allah. Rambutnya saudara, rambutnya Nabi. Dulu ada jenderal namanya Khalid bin Walid. Namanya siapa? Namanya siapa? Dulu ada jenderal namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Orang yang luar biasa. Dulu sebelum dia dapat hidayah, sebelum dia masuk Islam, dialah manusia yang paling benci kepada Muhammad. Dialah paling manusia yang paling tidak suka kepada Nabi Muhammad. Bahkan dia adalah panglima yang ingin membunuh Nabi Muhammad ketika perang Uhud. Tuh Khalid bin Walid namanya. Dia yang pengen bunuh sebelum dia mendapatkan daripada hidayah dari Allah. Begitu bencinya dia kepada Nabi Muhammad, dia pengen bunuh tuh Nabi Muhammad. Tapi hidayah datang, Allah berikan hidayah kepada dia dan dia kemudian masuk Islam. Tampil dia paling terdepan di medan-medan peperangan untuk membela Nabi Muhammad. Nih Khalid bin Walid. Di masjid ini malam Selasa baca kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritain bagaimana sosoknya Sayyidina Khalid bin Walid. Ternyata dituliskan dalam satu hadis, Sayyidina Khalid bin Walid ketika dia buka bajunya itu kurang lebih di tubuhnya, di badannya ada 360 bekas tebasan pedang. Ada 360 bekas tebasan pedang. Nih Khalid bin Walid. Ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid panglima perang jenderal. Tiba-tiba Nabi Muhammad, Sayyidina Khalid bin Walid kumpulin semua anak buahnya, bala tentaranya dikumpulin. Dia kasih instruksi. Marah dia karena dia sedang mendapatkan musibah. Disampaikan kepada anggota-anggotanya. Yang ngomong jenderal. Kira-kira tuh anggota pada dengerin apa kagak kira-kira saudara? Ini yang ngomong jenderal panglima. Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Saudara-saudara, dengarkan oleh kalian. Saya sedang mendapatkan musibah. Saya sedang mendapatkan satu musibah. Saya kehilangan topi perang saya. Saya kehilangan topi perang saya. Dan saya perintahkan kepada kalian semua, 1 kali 24 jam harus ketemu topi perang itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau tahu. Pokoknya 1 kali 24 jam harus ketemu topi itu. Semua pun akhirnya pada pergi mencari topi perangnya Khalid bin Walid. Mutor semua. Yang nyuruh jenderal.
yang nyuruh jenderal. Akhirnya carilah semua, ketemu. Ketika ketemu nih yang nemuin bilang, waduh, topi jelek kayak begini. Ternyata topinya udah jelek. Ternyata topi perangnya sudah kusut, kumuh, jelek. Udah kotor ini topi. Kata dia yang nemuin, ya kita diomel-omelin sama jenderal, harus cari 1 kali 24 jam, harus ketemu topi ini. Topi yang kayak model begini, ini mah banyak di Taman Kuring. Yang lebih bagus dari ini mah gampang. Kalau dia minta, saya akan belikan. Jangankan 1, 10 saya beliin buat dia. Kalau jenderal minta, saya akan carikan topi yang lebih bagus dari ini. Topi yang udah jelek begini, kita diomel-omelin suruh nyari 1 kali 24 jam. Akhirnya dianterin tuh sama dia kepada sang jenderal. Apa kata dia? Jenderal, siap jenderal. Mau izin jenderal, ini topi Anda. Iya, terima kasih. Engkau langsung naik pangkat jabatan jadi cawapres. Terima kasih engkau telah menemukan jenderal. Mohon izin jenderal, kalau hanya topi yang model begini, jelek kayak begini, ngomong sama saya jenderal, saya beliin. Di mana? Di mana? Alhamdulillah. Ngomong sama saya jenderal, kalau memang itu yang kau mau, ada yang lebih bagus dari ini, saya akan belikan 10 pun saya siap belikan khusus buat jenderal. Senyum Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Bilang lama maju saya. Kata Khalid bin Walid, terima kasih engkau telah menemukan topi perang saya. Benar, topi ini memang sudah lama. Betul, topi ini memang sudah jelek, sudah kumuh topi ini. Tapi tahukah engkau bahwa di dalam topi ini terselip 1 helai rambutnya Nabi Muhammad. Itu yang mahal. Itu yang membuat aku menjadi semangat di dalam berperang. Itu yang membuat aku selalu menang dalam perjuangan. Karena dalam topi itu ada 1 helai rambutnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih rambutnya saudara, rambut Imam Ahmad bin Hanbal dikasih hadiah sama gurunya. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Hormat Imam Syafi'i karena pinternya nih Imam Ahmad bin Hanbal. Sayang banget Imam Syafi'i, imam muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Saking sayangnya Imam Ahmad bin Hanbal dikasih 1 hadiah sama Imam Syafi'i. Apa hadiahnya? Aku hadiahkan kepadamu ya Ahmad bin Hanbal. Apa? 1 helai rambutnya Nabi Muhammad. Dikasih 1 helai rambutnya Nabi Muhammad. Dijaga ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal jaga nih rambutnya Nabi Muhammad. Kemudian pada saat itu sebelum dia meninggal dunia, dia pesan kepada keluarga dan murid-muridnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saudara-saudara, aku pesan kepada kalian, wahai keluarga, aku pesan kepada kalian, tolong aku minta nanti ketika aku meninggal dunia, mandikan aku, kafankan aku, dan aku minta tolong engkau letakkan 1 helai rambut Nabi Muhammad di dalam dadaku, baru engkau tutup kain kafannya, baru engkau kuburkan aku. Aku hanya minta kepada kalian, aku mohon kepada kalian, tolong nanti ketika engkau mandikan aku dan kafankan aku, masukkan 1 helai rambut kekasihku Muhammad, masukkan ke dalamnya. Keluarganya nanya, murid-muridnya nanya, Tuan Imam,
kenapa engkau letakkan rambutnya Nabi Muhammad di dalam kain kafanmu, di dalam tubuhmu? Untuk apa? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aku ini bukan juriyahnya Rasulullah, aku bukan sahabatnya Rasulullah, aku pun bukan menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah. Kalau para sahabat aman, dia tidak akan ditanya nanti di dalam kubur, karena dia adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Malaikat Munkar Nakir tidak akan menanya kalau seandainya dia adalah anak daripada Nabi Muhammad. Saya bukan anak dan keturunan Nabi Muhammad, saya bukan sahabat Nabi Muhammad. Saya takut dengan malaikat Munkar dan Nakir, tapi saya berharap dengan satu helai rambut yang ada di dalam tubuhku, rambut Nabi Muhammad, malaikat Munkar Nakir tidak berani bertanya kepadaku karena ada rambutnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.